orang nggak puasa Ramadan itu wajib mengkodoknya kapan? Syawal sampai Sya'ban, dia bisa mampu, tapi ditunda sampai akhirnya Sya'ban akhir selesai belum kodok. Maka atas terornya ini menurut ulama kita wajib kodok beda sekali. Yang kedua adalah yang juga wajib double, yaitu yang hamil dan menyusui. Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Apabila tidak puasanya karena dua sebab. Pertama karena dirinya sendiri, karena lemah, sedang hamil, sedang menyusui, dan juga karena janin bayinya, karena khawatir kurang nutrisi. Atas dua sebab ini wajib kodok dan beda sekali. Nah, kelompok berikutnya adalah yang membatalkan puasa dengan tidak ada alasan syar'i, maka itu dosa karena menghormati Ramadan dan wajib taubat kodok. Yaitu misalnya seorang yang mampu puasa tapi tiba-tiba ada teman makan ikut makan, maka wajib dia mengkodok taubat sekali. Dan yang paling berat adalah yang tadi, yang berhubungan sama isi di siang Ramadan, itu dosa, wajib taubat dan bayar denda kafarah. Dendanya berat, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu baru boleh alternatif berikutnya, yaitu makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini kaitan dengan puasa, ibadah yang istimewa Ramadan. Nah, ibadah berikutnya yaitu meningkatkan infak dan sedekah. Bukan masalah karena infak sedekah itu adalah harian kita ya. Jadi seorang itu terikat sedekah itu harian, infak sama. Di Ramadan ditingkatkan. Kenapa harian? Karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim begini, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba bisa hidup sampai pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang mendoakan dia, yang mendatangi dia dan doakan. Yang satu ketika yang didatangi itu infak, doanya Allahumma a'ti munfiqan khalaf, ya Allah berikan ganti pada hambamu yang infak hari ini. Tapi kalau yang didatangi malaikat enggak infak, doanya dulu. Yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan khalaf, ya Allah berikan kehancuran bagi hambamu yang infak hari ini. Nah, itu harian. Nah, di Ramadan ditingkatkan. Kenapa? Nilainya berlipat. Dan Nabi mencontohkan itu. Maka dalam hadis Bukhari Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khairi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang paling dermawan sekali. Namun ketika Ramadan tiba memuncak. Bahkan digambarkan bagaikan angin berhembus kencang. Itu salah satu ibadah istimewa, meningkatkan infak dan sedekah. Bukan sekedar infak saja, kualitas dan tentunya kuantitas. Nah, kemudian yang terpenting lagi dan banyak ibadahnya, Quran kita tingkatkan, yang lainnya. Nah, namun ada ibadah penting selain Ramadan itu, yaitu ketika nanti kita Allah berikan kesempatan untuk berjumpa dengan akhir Ramadan. Dan puncak Ramadan di akhir 10 akhir itu. Kenapa? Ini satu malamnya adalah Qadar. Ibadahnya apa? Ibadah khasnya adalah iktikaf. Dan ini ibadah yang Nabi nggak pernah tinggalkan sejak beliau hijrah sampai wafat. Jadi 10 tahun Nabi iktikaf itu. Satu kali nggak iktikaf di kodoknya. Berarti 10 tahun Nabi iktikaf terus selama di Madinah. Nah, iktikaf itu adalah berdiam di masjid bagi seorang muslim yang tidak berharap besar dengan niat untuk beribadah. Dan sifatnya ibadah personal, bukan komunal lagi. Maka Nabi itu dijelaskan oleh Aisyah. Itikaf Nabi kadang-kadang 10, bahkan terakhir 20 hari. Dan yang paling banyak di akhir Ramadan. Aisyah bercerita, Nabi kalau itikaf, kalau 10 hari masuk masjid sebelum maghrib tanggal 20 Ramadan. Kemudian tanggal 21 pada sholat subuh masuk tempat itikaf. Jadi Nabi itu dan sahabat kalau itikaf bikin tempat khusus ya, bawa tempat khusus semacam kemah-kemahan di masjid-masjid. Dan karena itu, kenapa? Karena ibadah personal.
Maka kalau Nabi Ibrahim masuk ke tempat itikafnya nggak pindah-pindah, kecuali untuk udzur syar'i, buang air kecil atau untuk jamaah sholat fardunya. Ibadah semuanya dilakukan di tempat itu, nggak pindah-pindah. Apa? Dengan ibadah semuanya personal, ya zikir, baca Quran, doa, sholat sunnah mutlak, divariasikan banyak. Nah, karena ini berpersonal maka Nabi melarang kita untuk saling mengganggu. Bahkan Nabi diterangkan yang hadis yang sahih, saat Nabi itikaf di Masjid Nabawi sana, tiba-tiba ada beberapa sahabat baca Quran keras. Nabi buka kordenya, jadi Nabi tempatnya ada kordenya, dibuka dan mengatakan, jangan saling mengganggu dengan bahasa. La yu'dhi ba'dukum ala ba'din biqaul. Jangan saling mengganggu dengan bahasa. Nabi marah. Karena ibadah personal, karena mengganggu ibadah itu meskipun ibadah juga dosa. Tidak personal. Ini itikaf kenapa? Sekali lagi ibadah personal. Maka Imam Syafi'i mengatakan, udah itikaf adalah makruh lagi taklim yang sifatnya ideologis. Karena potensi interaksi sama. Padahal itikaf itu ibadah personal, interaksi lagi dengan orang lain. Kecuali jamaah sholat fardu saja. Nah, kenapa kita harus memvariasikan ibadah, nggak monoton sholat saja? Karena agar saat itikaf kok kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita yang nilainya lebih kurang banyak. Sedekah kita lebih baik sedekah 1000 bulan, zikir kita lebih baik zikir 1000 bulan, baca Quran kita lebih baik baca Quran dan semuanya. Sehingga apa? Jangan monoton. Sholat saja, infaknya, jadi variasi ibadah agar ibadahnya bernilai banyak juga. Itu sebagai puncak ibadah Ramadan di akhirnya 10 akhir ya dengan itikaf. Itikaf itu tentunya waktunya memang kalau Nabi itu 24 jam ya. Tapi tentunya tidak harus begitu. Kita boleh memilih sesuai kemampuan kita, cuma kesiapan kita. Boleh di malam hari saja, atau siang hari saja, atau boleh 1 jam saja, 3 jam saja boleh jalan. Tapi sekali lagi lebih baik seluruh tidak kita tinggalkan, meskipun tidak lama. Karena ini ibadah yang Nabi nggak pernah tinggalkan selama beliau berada di Madinah. Sampai seorang Imam Zuhri mengatakan, sungguh mengherankan kondisi umat sekarang. Bagaimana mereka menjalankan satu sunnah yang Nabi nggak meninggalkan selama hidupnya, selama beliau hijrah, yaitu itikaf. Nah, kemudian jangan lupa jemaah sekalian, ketika sedang kita konsen ibadah di Ramadan dengan berbagai macam ibadahnya, bahwa untuk penutupnya itu ada namanya zakat fitri. Ini zakat fitri kaitan dengan Idul Fitri, bukan zakat fitrah. Karena zakat fitri itu artinya makan. Idul Fitri yaitu kembali makan setelah puasa. Zakat fitri, zakat untuk makannya orang miskin. Maka zakat ini katakan oleh Nabi dalam hadisnya, "Ugnuhum anis-su'al wiyalayo." Cukupkanlah orang miskin itu dengan zakat fitri agar nggak minta makanan lagi ketika hari raya. Dan untuk kepentingan makanan, maka bentuknya juga makanan, nggak beri uang juga sama dengan fidyah. Dalam Islam itu disebutkan ada beberapa ibadah harta bentuknya nggak beri uang. Di antaranya zakat fitri, fidyah dan kurban. Semuanya disebutkan dalam bentuk makanan. Ya, untuk fidyah adalah katakan surat Al-Baqarah 184, fidyatun ta'am miskin. Fidyah itu makanan untuk orang miskin. Zakat fitri Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, untuk makanan orang miskin. Untuk kurban Allah katakan surat Al-Had ayat 36, Allah katakan fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atim. Kalau hewan sudah mati, makan, dan bagian dari untuk makan. Maka nggak boleh uang. Cuman kadang-kadang kan saat Idul Fitri orang nggak butuh beras, butuh uang, benar, bisa jadi. Tapi juga ketika saat kurban mungkin orang nggak mau kambing, minta uang saja boleh nggak boleh? Karena itu disebutkan makan.
Kalau kemudian yang menerima dijual nggak masalah, diberi 1 kilo daging unta, daging kambing dijual nggak masalah dan pemiliknya, tapi membaginya kepada yang berhak dalam bentuk makanan. Kalau zakat fitri itu makanan pokok, fidyah bisa makan pokok, bisa makanan jadi. Kalau kurban bentuknya daging. Nah itu sebagai zakat fitri ini beda dengan zakat mal ya. Zakat mal itu hanya mengikat orang kaya saja. Zakat fitri tidak. Selama seorang muslim itu mempunyai kelebihan makanan yang dibutuhkan hari raya dan malamnya, kelebihan 1 sok saja 3 kilo sudah wajib zakat fitri. Jika ada orang miskin misalnya nggak punya pekerjaan, nggak punya harta benda, tapi sebelum Idul Fitri dia dapat paket zakat fitri dari tangganya yang banyak, mungkin ada 5 paket, kali 3 berarti 15 kilo, maka dia wajib zakat fitri saat itu, karena kelebihan, meskipun dia miskin. Nah itu zakat fitri. Nah, zakat fitri itu kapan baginya? Ada batas maksimalnya ya. Terakhir yaitu ketika sholat id. Maka kenapa sholat idul fitri itu Nabi mentakhirkan waktunya sampai siang, setengah siang. Kenapa? Karena zakat fitri itu banyak, karena bukan ada orang kaya saja dan waktunya sempit. Maka ditakhirkan untuk memberikan ruang kepada amil zakat, panitia zakat membagikan kepada masyarakat. Nah, kapan awal pemberiannya? Kalau sahabat dahulu, sahabat Nabi ya, itu memberikan zakat fitri itu paling cepat 2 hari sebelum hari raya. Kenapa? Karena ini kepentingan hari raya. Nabi mengatakan tadi, cukuplah orang miskin dengan zakat fitri agar nggak minta-minta saat hari raya. Nah kalau kita berikan di awal Ramadan, makan habis, nanti minta lagi. Itu kepentingannya kenapa sahabat dulu kok membagikan zakat fitri paling cepat 2 hari dalam bentuk makanan. Terakhir yaitu sebagai penutup Ramadan itu yaitu dengan sholat Idul Fitri. Ini sholat yang sangat-sangat dianjurkan syiar. Bahkan karena ini syiar, nah memerintahkan para wanita pun keluar rumah-rumah mereka menyaksikan. Wanita yang haid dan nifas keluar menyaksikan karena syiar. Maka sebaiknya kita tidak meninggalkannya. Nah, kemudian nanti kalau salah sayukriyanya kita menambah, melanjutkan, mengikutkan puasa Ramadan dengan puasa Syawal 6 hari. Nabi mengatakan bagi muslim, man shoma Ramadana tsumma atba'u sittan min Syawal, karena kalau orang yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka ibaratnya telah puasa 1 tahun. Nah, untuk puasa Syawal waktunya bebas ya. Bisa berurutan, bisa setiap Senin Kamis, yang penting di bulan Syawal. Bahkan termasuk mereka yang punya banyak kodok Ramadan belum sempat membayar Syawal, boleh Syawal dulu nanti kodoknya selesai. Nah itu jemaah sekalian kurang lebih materi di pagi hari. Dan ini monggo kalau ada ingin menambahkan, bertanya, waktu kesempatan yang berikan pada jemaah sekalian. Benar yang bertanya nih, monggo Bapak aja. Doa. Baik. Itu sudah jawab? Baik. Di double niatnya. Baik. Yang pertama Bapak, doa itu ada 2 macam. Pertama, doa itu bebas redaksinya, bisa kita bikin sendiri. Yang penting untuk kebaikan. Karena muslim nggak boleh doa buruk ya. Nah, doa Allah malakasumtu itu bukan doa yang diajarkan Nabi, bukan. Nabi nggak pernah mengajarkan doa dengan Allahumma qamstu, itu ciptaan ulama. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja. Doa sunnahnya itu dahabaghama'u, itu doa sunnah. Nah, cuman dapat doa itu Nabi ajarkan dengan bahasa kata kerja masa lalu, past tense, madhi, telah hilang rasa, maka dibacanya setelah buka, bukan sebelum buka.
Kalau kita dalam terbuka kita bohong nanti telah hilang. Nah, mungkin masih haus kok gitu kan. Nah, kemudian kenapa doanya setelah buka? Karena kita sunnah mempercepat buka. Nah, kalau kita doa panjang-panjang nanti kita berarti melambatkan buka nanti. Maka doa sebelum buka bismillah saja, nanti baca setelahnya doanya. Kalau amal jam itu baca setelahnya nggak apa-apa, tambah. Cuman jangan sekali lagi menganggap itu sunnah. Karena itu doa boleh kita lakukan tapi bukan dari sunnah Nabi. Silahkan baca Bapak. Itu kan bukan sebelumnya, setelahnya. Berikutnya adalah dalam Islam menggabungkan niat itu antara yang qadha dan yang bukan qadha nggak boleh. Nah, qadha Ramadan nggak boleh double dengan nanti puasa Syawal. Sama kita misalnya kan boleh kita misalnya kok lupa tadi atau kita nggak sempat sholat qabla zuhur. Kita datang sudah sholat zuhur nggak sempat. Kalau kita biasa seperti itu boleh qadha. Tapi nggak boleh nanti qadha sampai didobel dengan ba'diyah, nggak boleh. Nabi pernah nggak sempat sholat qabla zuhur karena datang sudah mulai berjamaah Abu Bakar yang jadi imam saat itu. Kemudian Nabi setelah sholat zuhur zikir sholat ba'da zuhur di qadha-nya. Jadi nggak boleh double Bapak. Nggak boleh double. Allah masak. Ada yang nambahkan mungkin? Enggak Bapak. Sholat Idul Fitri boleh. Jadi sholat Idul Fitri itu kalau yang dikawalkan Nabi di Madinah, Nabi nggak pernah di masjid, nggak pernah di masjid. Kenapa? Di Madinah itu banyak masjid. Ya, karena syiar Nabi digabungkan jadi satu, maka nggak cukup, nggak nampung masjid Nabi. Di Madinah banyak masjid saat itu, ada masjid awal, di masjid Umar banyak. Karena ini syiar, sunnahnya digabungkan banyak, semakin banyak yang bagus, maka Nabi di lapangan. Namanya mushola Id, senantiasa di situ Nabi digabungkan. Maka para ulama sunnahnya di lapangan untuk yang menampung banyak orang. Tapi kalau di masjid boleh nggak apa-apa. Di Makkah nggak pernah Nabi sholat Id di Makkah kecuali di masjid karena luas menampung. Jadi di masjid boleh, tapi di luar lebih bagus karena lebih menampung lebih banyak. Itu saja. Ada yang nambahkan? Arfun, wudu, kumur, waktu puasa maksudnya, waktu puasa. Jadi setiap wudu kita berkumur. Gimana? Gigi palsu. Jadi wudhu itu yang wajib untuk terbasuh wajah, terbasuh tangan, kaki, kepala diusap. Untuk kumur nggak harus terbasuh, gusinya nggak harus terbasuh, nggak harus. Jadi kayak gigi palsu penuh itu nggak, gusinya nggak apa-apa. Sekali lagi wudhu itu dalam surat 5 ayat 6 yang wajib dibasuh muka, tangan sampai siku, kaki, kepala dan telinga diusap. Untuk kumurnya yang penting masuk mulut, nggak harus menyentuh gusi. Maka tertutup oleh gigi palsu semua nggak masalah, nggak ada kaitan. Dan bahkan nggak kumur pun sah, nggak kumur nggak sah. Ada yang nambahkan mungkin? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Baik. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, sujud sahwi itu hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Yang wajib itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang apabila tidak melakukan itu batal. Misalnya
Misalnya kita sholat duhur 3 rakaat, batal nggak? Batal dong. Duhur kan 4 rakaat, saya duhur 3 rakaat, kemudian salam, batal kan? Nah kalau ingat langsung nambah 1 rakaat, kita sujud sahwi. Karena kalau nggak itu batal, itu wajib. Yang kedua, sujud sahwi akan juga menjadi wajib ketika menjalankan wajib sholat. Wajib sholat itu apa? Nggak baca Al-Quran, nggak tasyahud awal. Orang nggak tasyahud awal itu kan berarti menjalankan wajib sholat, wajib susah. Dan bisa sunnah saja, atau ragu-ragu jumlah rakaat. Sunnah saja kalau meninggalkan yang dia nggak membatalkan sholat. Dan bisa mubah kalau meninggalkan sunnah sholat. Contohnya orang nggak takbir, nggak angkat tangan, itu kan pahala sunnah hilang. Kalau ingin dapat pahala susah. Itu susah. Jadi sunnah sahwi itu bisa karena meninggalkan wajib sholat, nggak baca ayat Quran, nggak tasyahud awal, atau ragu-ragu jumlah rakaat. Misalnya begini, kita sholat duhur 3 atau 4 ya, pastikan yang 3. Maka tambah 1 rakaat nanti sujud sahwi 2 kali. Kalau dia Syafi'i tambah lagi 1 lagi. Kalau nggak baca kunut subuh. Kalau Syafi'i kunut subuh sunnah muakkadah. Maka kalau nggak lupa nggak kunut maka sujud sahwi dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi ada yang nambahkan mungkin? Gimana Bapak? Kalau istilah imsak dalam puasa sebenarnya itu batas akhir sahur atau iya. Jadi imsak bahasa Arab itu artinya berhenti, Pak, imsak. Ya, kalau maka bapak kita di kampung dulu kalau imsak, udah imsak, jangan sahur lagi gitu kan. Maka dalam imsak itu artinya sudah nggak sahur lagi. Tapi imsak di Indonesia itu hati-hati. Artinya, sehingga kan kalau imsak itu masih dalam waktu 10 menitan atau 15 menit bahkan untuk 1 piring masih cukup itu, Pak. Oh iya. Dan sunnah kan sahur sunnah diakhirkan. Maka imsak dalam bahasa Arab itu artinya berhenti makan, habis. Tapi imsak di Indonesia artinya hati-hati. Masih boleh sahur itu. Itu beda mananya. Kalau bahasa Arab bukan imsak, bukan hati. Kalau bahasa Arab imsak itu berhenti. Jadi ada yang nambahkan mungkin? ini masalah untuk menjadi seorang imam. Iya. Misalnya kita tahu dalam satu jamaah itu salah satu jamaah itu lebih pintar baca Qurannya, lebih pandai, tapi dia tidak mau, sehingga yang jadi imam orang lain yang katakan kurang pandai, tidak mau. Baik gini, jadi imam itu memang ada kualifikasi ya, harus yang tentunya tahu ilmu sholatnya, paling baik bacaannya. Cuman begini, kalau imam tetap itu ada. Jadi misalnya ada masjid kita ini, kalau udah tetapkan imam, maka orang lain yang pinter pun nggak boleh menggantikan, kecuali mengizinkan. Nggak boleh. Kecuali misalnya kita nggak ada, misalnya tidak di jalan, kita safar, nah kita ada rombongan, pilih yang terbaik. Tapi kalau udah imam tetap, bahkan kalau fasik pun nggak boleh digantikan. Kalau imam tetap, jadi beda dengan maka di masjid ada masjid mahillah, ada masjid torik, masjid yang memang tetap, itu imamnya nggak boleh digantikan kecuali mengizinkan. Kalau imam masjid mahillah, masjid torik, masjid yang di jalan-jalan, rest area, pilih yang terbaik. Itu imam. Nah khusus untuk sholat tarawih ya, nanti ada sunnah. Ini sholat tarawih itu sholat yang terbaik ya, sholat sunnah terbaik sholat tarawih. Lebih baik daripada tahajud biasa. Nah ini sunnahnya berjamaah. Rakaatnya bebas. Silahkan milih 11, 13, 23 silahkan bebas. Namun sunnahnya hadis Nabi mengatakan berjamaah dengan ikut imam sampai selesai. Hadisnya begini. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang sholat tarawih bersama imamnya selesai bareng imam, ditulis baginya pahala bagikan sholat semalam suntuk.
Maka kalau kita sholat tarawih maunya 11, milihnya masjid yang 11 agar nggak motong imam. Kalau ingin 23, silahkan memang 23 agar motong, karena sunnahnya belum sampai selesai bareng imam. Cuman masalahnya begini, kan sholat malam itu nggak ada batas maksimalnya, berapa boleh. Cuman kadang-kadang ada yang mau berangkat ke masjid untuk tarawih, niatnya nambah lagi. Malam hari boleh, nggak apa-apa. Cuman kesalahannya bukan nggak boleh, nggak sempurnanya ketika dia datang ke masjid tarawih, imam witir pulang dia. Niat nambah lagi boleh, tapi dapat nggak sunnah, pahalanya sedikit. Padahal dia harus selesai sama imam tarawih witir, pahalanya sama untuk malam nambah silakan nggak apa-apa. Dan Nabi pernah sholat genap setelah witir, cuman nggak boleh witir 2 kali saja. Nah itu kurang lebih, monggo ada yang tambahkan lagi. Kalau tidak mungkin sementara kita cukupkan, dan tentunya ada khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.